Selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda ke dalam dunia cerita misteri yang mencekam, penuh dengan rahasia gelap dan kejadian supranatural yang tak terduga. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan ketakutan yang nyata di setiap episode. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti kisah-kisah seru lainnya. Di balik kesuksesan rumah makan terkenal di Jawa Barat, tersimpan rahasia gelap yang tak terbayangkan. Pesugihan dengan makhluk halus, pocong, dan kuntilanak menjadi bagian dari kisah menyeramkan ini. Bagaimana rahasia ini terbongkar? Dan apa yang terjadi pada pemilik rumah makan yang serakah? Saksikan terus kisah mencekam rahasia kelam rumah makan Sundari yang akan membuat Anda merinding dan penasaran di setiap episodenya. Di kota kecil yang tenang di Jawa Barat, nama rumah makan Sundari mulai dikenal oleh warga setempat. Rumah makan ini terkenal dengan masakan Sunda yang lezat dan pelayanan yang ramah. Setiap hari, puluhan bahkan ratusan orang datang untuk menikmati hidangan yang memanjakan lidah mereka. Pak Darman, pemilik rumah makan, dikenal sebagai sosok yang karismatik dan dermawan. Ia selalu tersenyum kepada para pelanggannya, memberi diskon, dan bahkan sering mengadakan acara makan gratis bagi anak yatim. Namun, ada yang aneh dari kesuksesan rumah makan ini. Setiap kali sebuah cabang baru dibuka, anehnya, selalu ada berita kecelakaan atau kematian di daerah tersebut. Meski begitu, kejadian-kejadian ini dianggap kebetulan belaka oleh warga, dan bisnis Pak Darman terus berkembang. Pak Darman menyimpan rahasia kelam di balik kesuksesannya. Bertahun-tahun lalu, ketika pertama kali membuka rumah makan, ia bertemu dengan seorang dukun tua di sebuah desa terpencil. Sang dukun memberinya jimat dan merapal mantra khusus yang konon bisa mendatangkan keberuntungan dan kemakmuran. Tetapi dengan satu syarat, setiap kali ia ingin membuka cabang baru, ia harus memberikan tumbal berupa nyawa manusia. Awalnya Pak Darman ragu dan takut dengan konsekuensi dari perjanjian ini. Namun, ketika ia melihat penghasilan yang melimpah dan kesuksesan yang datang begitu cepat setelah ritual pertama, ia menjadi serakah. Sejak saat itu, ia terus melakukannya, mengabaikan rasa bersalah dan ketakutannya terhadap balasan di kemudian hari. Andi, seorang pemuda asal desa lain, baru saja diterima bekerja di rumah makan Sundari sebagai pelayan. Ia adalah anak yatim piatu yang berjuang keras untuk mencari nafkah. Andi terkesan dengan keramahan Pak Darman dan suasana hangat di rumah makan. Ia berpikir bahwa bekerja di sini adalah awal yang baik untuk hidupnya yang baru. Namun, tanpa disadari, Andi telah masuk ke dalam lingkaran setan yang mengelilingi tempat ini. Beberapa minggu bekerja, Andi mulai menyadari hal-hal aneh. Ia sering melihat Pak Darman masuk ke dalam ruangan tersembunyi di belakang dapur, dan setiap kali ia keluar, ekspresinya selalu tegang. Suatu hari, Andi secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Pak Darman dan seorang pria yang tidak dikenalnya. Pria itu berbicara dengan nada rendah, mengingatkan Pak Darman bahwa waktunya sudah dekat, dan ia harus segera menyiapkan tumbal berikutnya. Andi mencoba mengabaikan rasa takutnya dan tetap fokus bekerja. Namun, perasaan tidak nyaman itu terus menghantuinya. Ia mulai bertanya kepada beberapa rekan kerja tentang Pak Darman, tetapi mereka semua tampak enggan berbicara. Mereka hanya menyuruh Andi untuk tetap bekerja dan tidak terlalu memikirkan hal-hal aneh. Beberapa dari mereka bahkan memperingatkannya untuk tidak ikut campur dalam urusan Pak Darman. Suatu malam, ketika Andi sedang bersih-bersih setelah restoran tutup, ia melihat cahaya aneh dari ruangan belakang. Didorong oleh rasa penasaran, Andi mengintip melalui celah pintu dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Di tengah ruangan, ada meja dengan lilin menyala di sekitarnya, dan Pak Darman tampak duduk di sana dengan mata terpejam, melafalkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Andi. Setelah kejadian malam itu, Andi mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Ia melihat bayangan gelap yang mengelilingi rumah makan, suara jeritan yang menakutkan, dan sosok-sosok menyeramkan yang berdiri di sudut-sudut gelap. Mimpi-mimpi ini terasa begitu nyata hingga Andi mulai kesulitan membedakan mana mimpi dan mana kenyataan.
Ia merasa seperti ada sesuatu yang terus mengawasinya, bahkan saat ia terjaga. Rina, seorang gadis ceria dan penuh semangat, bergabung sebagai pelayan baru di rumah makan Sundari. Rina dan Andi dengan cepat menjadi teman dekat karena latar belakang mereka yang mirip. Namun, tidak lama setelah bergabung, Rina juga mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Piring dan gelas seringkali jatuh dari rak tanpa alasan yang jelas, dan ia merasa seperti ada mata yang selalu memperhatikannya. Suatu hari, seorang pelanggan tua yang sering datang ke rumah makan memanggil Andi dan Rina. Dengan nada serius, ia bertanya apakah mereka merasa ada yang tidak beres di tempat ini. Pelanggan tersebut kemudian menceritakan bahwa rumah makan Sundari sebenarnya berdiri di atas tanah yang dahulu merupakan lokasi pembantaian pada masa penjajahan Belanda. Banyak nyawa melayang di tempat ini, dan konon arwah mereka masih gentayangan mencari keadilan. Andi dan Rina mulai menginvestigasi lebih jauh. Mereka memutuskan untuk tetap tinggal di rumah makan setelah jam operasional berakhir. Di tengah malam, mereka mendengar suara tangisan dan tawa yang mengerikan dari dapur. Ketika mereka mendekat, mereka melihat sosok pocong dan kuntilanak muncul di antara bayangan, berjalan mendekati Pak Darman yang sedang melakukan ritual. Andi berhasil merekam kejadian itu dengan kameranya. Menyadari bahaya yang semakin besar, Andi dan Rina mencoba kabur dari rumah makan. Namun, pintu depan terkunci rapat dan tidak bisa dibuka. Mereka berlari ke pintu belakang, tapi jalan keluar itu juga terhalang. Terdengar suara langkah mendekat, dan mereka bersembunyi di bawah meja. Dengan napas tertahan, mereka melihat pocong dan kuntilanak mendekat, berusaha mencium keberadaan mereka. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, sosok-sosok itu menghilang. Dengan cepat, Andi dan Rina berlari keluar dari tempat persembunyian mereka, dan berhasil memecahkan jendela dapur untuk melarikan diri. Mereka berlari sepanjang malam menuju rumah Rina. Di sana, mereka mencoba menenangkan diri dan merencanakan langkah selanjutnya. Pagi harinya, mereka membawa rekaman dan cerita mereka kepada kepala desa, Pak Hasan. Awalnya Pak Hasan tidak percaya, tetapi setelah melihat rekaman tersebut, wajahnya berubah pucat. Ia mengenali beberapa mantra yang diucapkan Pak Darman sebagai mantra pesugihan yang digunakan untuk mengundang makhluk halus. Pak Hasan memanggil beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk berkumpul dan merencanakan langkah selanjutnya. Mereka memutuskan untuk mengunjungi rumah makan Sundari malam itu juga, dengan membawa air suci dan doa-doa untuk melawan kekuatan gaib. Rina dan Andi berjanji untuk ikut, meskipun mereka takut. Malam tiba, dan kelompok itu berkumpul di depan rumah makan Sundari. Begitu mereka masuk, udara terasa lebih dingin, dan suasana semakin mencekam. Mereka mulai melantunkan doa-doa, dan tiba-tiba, bayangan pocong dan kuntilanak muncul, mengelilingi mereka dengan tawa menyeramkan. Sebuah pertempuran gaib terjadi, di mana doa-doa dan air suci berusaha melawan kekuatan jahat. Ternyata, salah satu anggota kelompok itu adalah kaki tangan Pak Darman. Ia berusaha menghalangi mereka dengan menyerang dari belakang. Dalam kekacauan yang terjadi, Pak Darman muncul dengan wajah yang penuh amarah, menuntut agar mereka pergi dan membiarkannya melanjutkan ritual. Dalam situasi yang semakin kacau, Andi berhasil memecahkan jimat milik Pak Darman yang tergantung di lehernya. Dengan pecahnya jimat itu, pocong dan kuntilanak yang dipanggil oleh Pak Darman kehilangan kendali dan mulai menyerang siapa saja di sekitar mereka, termasuk Pak Darman sendiri. Pak Darman yang panik berusaha melarikan diri, tetapi tiba-tiba api muncul dari dapur dan dengan cepat menyebar ke seluruh rumah makan. Orang-orang berlarian keluar untuk menyelamatkan diri. Rumah makan Sundari terbakar dengan hebat, dan Pak Darman terjebak di dalamnya, menjerit minta tolong sementara api melahap seluruh bangunan. Keesokan harinya, warga berkumpul di depan reruntuhan rumah makan Sundari. Mereka menemukan tubuh Pak Darman yang hangus di antara puing-puing. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi dengan pocong dan kuntilanak yang mengelilinginya, tapi warga yakin bahwa roh-roh itu sudah mendapatkan keadilan mereka. Rumah makan Sundari yang dulunya penuh dengan kesuksesan, kini hanya menyisakan bekas terbakar yang penuh misteri dan ketakutan. Andi dan Rina memutuskan untuk meninggalkan kota itu dan memulai hidup baru di tempat lain. Meskipun trauma dengan kejadian mengerikan itu, mereka merasa beruntung masih hidup.
Mereka belajar bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan tanpa konsekuensi. Rumah makan Sundari dan rahasia gelapnya kini menjadi legenda yang akan diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai peringatan akan bahaya keserakahan dan kejahatan. Setelah peristiwa tragis di rumah makan Sundari, Andi dan Rina memutuskan untuk meninggalkan kota kecil itu dan mencari ketenangan di kota lain. Mereka pindah ke Bandung, berharap untuk melupakan mimpi buruk yang pernah mereka alami. Di sana, mereka menemukan pekerjaan baru di sebuah restoran kecil yang dimiliki oleh keluarga sederhana. Meskipun restoran itu tidak sesukses Sundari, Andi dan Rina merasa lebih nyaman dan aman. Namun, malam-malam mereka masih dihantui bayangan dari masa lalu. Andi sering terbangun dari tidurnya dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi dahinya. Mimpi buruknya penuh dengan gambaran pocong dan kuntilanak yang terus mengejarnya, seakan-akan ingin menuntut balas atas apa yang terjadi di rumah makan Sundari. Rina juga mengalami hal serupa. Dia sering merasa ada yang mengikutinya, terutama saat dia pulang kerja sendirian di malam hari. Setiap bayangan yang melintas, setiap suara gemerisik daun tertiup angin, semuanya terasa seperti ancaman. Mereka berdua tahu bahwa meskipun mereka telah meninggalkan kota itu, mereka belum benar-benar bisa lepas dari kejadian mengerikan yang mereka saksikan. Suatu hari, seorang pelanggan asing datang ke restoran tempat mereka bekerja. Pria itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Herman, tampak tertarik dengan Andi dan Rina. Dengan penampilan yang rapi dan sikap yang tenang, ia berbicara dengan mereka, bertanya tentang asal-usul mereka dan bagaimana mereka bisa sampai di Bandung. Andi dan Rina merasa canggung, tapi ada sesuatu tentang pria ini yang membuat mereka merasa nyaman. Pak Herman mendengarkan cerita mereka dengan seksama, dan akhirnya ia mengungkapkan bahwa ia adalah seorang peneliti tentang fenomena supranatural. Ia mendengar tentang kejadian di rumah makan Sundari, dan datang untuk menyelidiki lebih lanjut. Pak Herman menawarkan bantuan kepada Andi dan Rina untuk mengatasi trauma mereka. Ia percaya bahwa mereka masih terikat dengan roh-roh dari kejadian itu, dan satu-satunya cara untuk mengakhiri mimpi buruk mereka adalah dengan menghadapi ketakutan mereka secara langsung. Meskipun awalnya ragu, Andi dan Rina setuju untuk bekerja sama dengan Pak Herman, berharap ini adalah kunci untuk mengakhiri mimpi buruk mereka. Pak Herman membawa Andi dan Rina ke beberapa tempat di Bandung yang dikenal memiliki aktivitas supranatural. Ia ingin mereka belajar lebih banyak tentang dunia gaib dan bagaimana cara menghadapinya. Di setiap tempat yang mereka kunjungi, Pak Herman mengajarkan mereka cara-cara untuk melindungi diri, seperti menggunakan doa-doa tertentu dan membawa benda-benda suci. Di salah satu tempat, mereka bertemu dengan seorang dukun wanita tua yang dikenal dengan sebutan Nyi Melati. Nyi Melati merasakan kehadiran roh-roh yang mengelilingi Andi dan Rina. Ia memperingatkan mereka bahwa roh-roh ini masih terikat pada mereka karena perjanjian yang dibuat oleh Pak Darman belum sepenuhnya dibayar. Untuk membebaskan diri dari roh-roh itu, mereka harus kembali ke tempat asal perjanjian tersebut dan melakukan ritual pemutusan. Dengan keberanian yang terkumpul, Andi, Rina, dan Pak Herman kembali ke kota kecil tempat rumah makan Sundari berada. Mereka berencana untuk melakukan ritual pemutusan di lokasi bekas rumah makan yang sekarang telah menjadi reruntuhan. Warga setempat menyambut mereka dengan tatapan penasaran dan ketakutan, karena tidak ada yang berani mendekati reruntuhan itu sejak peristiwa kebakaran. Di tengah malam, mereka memasuki lokasi yang gelap dan sepi. Udara terasa dingin dan tegang. Pak Herman mulai mengeluarkan peralatan ritualnya. Lilin, bunga melati, dan kain kafan yang telah diberkati. Ia meminta Andi dan Rina untuk berdiri di tengah-tengah lingkaran yang dibuatnya dan memegang tangan. Dengan suara tenang, Pak Herman mulai melafalkan mantra pemutusan, sementara Andi dan Rina mengikuti dengan doa-doa mereka sendiri. Saat ritual berlangsung, angin kencang tiba-tiba bertiup, meniupkan pasir dan debu ke arah mereka. Suara gemuruh terdengar dari dalam tanah, seakan-akan bumi itu sendiri menjerit. Dari kegelapan, sosok-sosok pocong dan kuntilanak mulai bermunculan, bergerak mendekati mereka dengan tatapan penuh dendam. Rina merasa tangannya gemetar, tapi Pak Herman menyuruh mereka untuk tetap fokus dan melanjutkan doa. Pocong dan kuntilanak yang marah itu mulai melingkari mereka,
menciptakan angin puyuh yang mengancam akan menghancurkan lingkaran perlindungan mereka. Namun Pak Herman terus melafalkan mantra-mantra dengan penuh keyakinan, memaksa roh-roh itu mundur selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, salah satu pocong melompat ke arah Andi dengan kecepatan luar biasa. Rina menjerit, tapi sebelum pocong itu bisa menyentuh Andi, Pak Herman melangkah ke depan dan menggunakan tubuhnya sendiri sebagai perisai. Pocong itu menabrak Pak Herman dengan kekuatan yang luar biasa, membuatnya terlempar keluar dari lingkaran perlindungan. Pak Herman jatuh ke tanah dengan keras, tapi ia masih hidup. Dengan napas tersengal, ia berteriak kepada Andi dan Rina untuk melanjutkan ritual tanpa dirinya. "Ini satu-satunya cara," teriaknya. Dengan air mata mengalir di wajah mereka, Andi dan Rina melanjutkan doa, sementara Pak Herman tetap tergeletak di luar lingkaran, menghadapi roh-roh yang marah. Ritual terus berlanjut meski keadaan semakin mencekam. Andi dan Rina mengerahkan seluruh kekuatan batin mereka untuk tetap fokus. Perlahan, angin mulai mereda dan sosok-sosok roh jahat itu tampak kehilangan kekuatannya. Pak Herman dengan lemah mengangkat tangan dan berdoa dengan sisa-sisa kekuatannya. Cahaya terang tiba-tiba muncul di tengah lingkaran, menerangi seluruh reruntuhan dan memaksa roh-roh itu untuk mundur dan akhirnya menghilang. Begitu cahaya itu lenyap, suasana menjadi sunyi. Andi dan Rina membuka mata mereka dan melihat bahwa roh-roh itu sudah tidak ada lagi. Pak Herman masih tergeletak di tanah, tapi ia tersenyum lemah kepada mereka. "Kalian berhasil," bisiknya sebelum kehilangan kesadaran. Pak Herman dilarikan ke rumah sakit terdekat dan menjalani perawatan intensif. Andi dan Rina menunggunya dengan cemas, merasa bersalah karena telah melibatkannya dalam bahaya ini. Setelah beberapa hari, Pak Herman akhirnya sadarkan diri. Meski lemah, ia tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa ia telah melihat lebih banyak kebaikan dalam perjalanan ini daripada yang pernah ia alami sebelumnya. Andi dan Rina menyadari bahwa apa yang mereka alami bukan hanya tentang mengusir roh jahat, tetapi juga tentang mengatasi ketakutan mereka sendiri dan memaafkan diri mereka sendiri atas masa lalu. Mereka berterima kasih kepada Pak Herman karena telah membantu mereka melalui perjalanan ini dan berjanji untuk menjaga warisan kebijaksanaan dan keberaniannya. Setelah peristiwa itu, Andi dan Rina memutuskan untuk memulai hidup baru di Bandung. Mereka membuka sebuah warung kecil bersama-sama, dengan harapan untuk menciptakan tempat yang penuh dengan cinta dan kejujuran, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Warung mereka, meski sederhana, mulai dikenal karena makanan yang lezat dan suasana yang ramah. Pelanggan mulai berdatangan, bukan karena pesugihan atau daya tarik supranatural, tetapi karena ketulusan dan kerja keras Andi dan Rina. Beberapa tahun berlalu dan Andi serta Rina melihat kembali perjalanan mereka. Mereka telah melewati begitu banyak rintangan, menghadapi kegelapan yang paling dalam, dan menemukan cahaya dalam diri mereka sendiri. Mereka tahu bahwa kehidupan akan selalu penuh dengan tantangan, tapi mereka siap menghadapi apapun yang datang dengan kepala tegak dan hati yang penuh keberanian. Di penghujung hari, mereka berdua berjalan di tepi Sungai Bandung, menikmati matahari terbenam yang indah. Dengan senyuman di wajah mereka, mereka tahu bahwa masa depan kini terbuka luas, bebas dari bayang-bayang masa lalu, dan penuh dengan kemungkinan baru. Dan itulah akhir dari kisah rahasia kelam rumah makan Sundari. Di balik kesuksesan yang tampak cemerlang, tersembunyi rahasia gelap yang akhirnya membawa kehancuran bagi semua yang terlibat. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keserakahan dan keinginan untuk mendapatkan kesuksesan dengan cara yang salah hanya akan membawa bencana. Tidak ada jalan pintas dalam hidup yang tanpa konsekuensi. Semoga kita selalu memilih jalan yang benar dan menjaga hati agar tetap bersih. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang pelajaran apa yang Anda dapatkan dari kisah ini. Dan sampai jumpa di cerita-cerita misteri berikutnya.